Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 171, Seberapa besar kekagumanmu? Kakek Sen menatap Sen Jianchuan dan tertawa. Kamu masih sama, nak. Tajam dan cerdas. Meskipun dia tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun, pikirannya masih jernih. Ayah, kita tidak bisa membiarkan Kiki terluka lagi. Saya tahu itu. Saya akan mengaturnya. Setelah itu, kakek Sen menceritakan kejadian menarik itu kepada Mu Kiki dan Seng Xiao. Mu Kiki sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Terkadang, bahkan keluargamu tidak dapat membedakan mereka. Sekarang dengan Mu Tangsui yang sengaja berpura-pura menjadi dirinya, bagaimana ayahnya bisa tahu itu bukan dirinya? Seng Xiao tahu bahwa Mu Kiki ragu-ragu. Jadi, dia menjelaskan kepadanya. Aku sudah memberitahumu bahwa ayahmu berbeda dari saudara-saudaranya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Mu Kiki tiba-tiba teringat bahwa Sen Jianchuan pernah bertanya kepadanya tentang tatonya. Jadi, ia menyentuh tatonya secara naluriah dan berkata, ayah tahu tatoku adalah nama seseorang hanya dengan melihatnya sekali. Jadi, aku mengatakan kepadanya bahwa itu adalah nama orang yang aku kagumi, dan ia berhenti bertanya tentang hal itu lagi. Ketika Seng Xiao mendengar kata kagumi, dia menyeringai. Seberapa besar kekagumanmu? Hah? Hentikan. Mu Kiki memegang kedua telapak tangannya. Itukah sebabnya dia tahu? Tidak masalah bagaimana dia membedakanmu dan Mu Tangsui. Setidaknya kita tahu bahwa dia tidak tertipu oleh tipu daya Rong Junhan. Bisakah ini membuatmu berhenti terlalu mengkhawatirkan ayahmu? Dia tidak membutuhkan banyak perhatian seperti yang kamu bayangkan. Seng Xiao tahu bahwa Mu Kiki sangat mengkhawatirkan kakek Sen dan Sen Jianchuan. Karena dia tahu betapa buruknya disakiti. Dia tidak ingin mereka mengalami hal yang sama, meskipun Sen Jianchuan sudah menderita. Ya. Mu Kiki mengangguk. Karena ayah sudah mengaturnya, kita akan menunggu dan melihat. Aku benar-benar penasaran seberapa hebat Mu Tangsui meniruku. Seng Xiao mencuri ciuman dari bibir Mu Kiki. Dia bisa meniru pesonamu, tapi dia tidak bisa meniru seleramu. Bah, wajah Mu Kiki memerah. Pria ini suka menggodanya, apapun kesempatannya. Dalam beberapa hari ini, bukan hanya keluarga Sen yang mengalami masa sulit, masalah antara Bai Xinlan dan Duan Shaoan juga menjadi topik hangat di Universitas Sengting. Bai Xinlan jelas enggan bersama Duan Shaoan lagi. Namun Duan Shaoan tidak menyerah pada kekasihnya. Sayangnya baginya, kekasihnya hanya mencintai uangnya. Tanpa uangnya, dia tidak akan mencintainya. Jadi, Duan Shaoan telah menjadi bahan tertawaan di kampus. Dia mencoba berbagai cara untuk mendekati Bai Xinlan tetapi selalu gagal. Para mahasiswa di kampus yang dulunya iri padanya kini menganggapnya menjijikkan. Sekarang, orang-orang tidak lagi memerhatikannya. Adapun Bai Xinlan, dia agak kesal. Dia telah menemukan pria kaya lain tetapi Duan Shaoan masih menempel padanya. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan pria malang ini untuk selamanya. Tak lama kemudian, Duan Shaoan melihat Bai Xinlan mulai bepergian dengan mobil mewah berwarna hitam di dekat kampus. Ia pun marah. Ia berlari ke arahnya dan menghentikan mobilnya. Ia ingin menyeret Bai Xinlan keluar dari mobil, tetapi Bai Xinlan mendorongnya. Apa kau gila? Xinlan, pulanglah bersamaku. Apa kau sudah gila? Kita hanya main-main. Kenapa kau tidak mau mengerti? Aku hanya mengincar uangmu, dasar bodoh. Apa kau pikir aku akan benar-benar seperti tunanganmu dan setia padamu? Biar ku beritahu, Duan Shaoan, saat aku bersamamu, aku punya 3 pacar lagi. Sebelum aku tidur denganmu, aku bahkan berempat dengan mereka bertiga. Pengemudi mobil itu tercengang. Wanita bosnya semurah ini. Duan Shaoan mundur beberapa langkah karena tidak percaya. Aku hanya memperlakukanmu sama seperti kamu memperlakukan mantan tunanganmu. Sekarang, kamu terlihat seperti dia saat kamu menyakitinya. Duan Shaoan, sudah sepantasnya kau kehilangan segalanya. Bai Xinlan ingin menutup pintu mobil setelah mengatakan itu. Namun, Duan Shaoan tiba-tiba mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke Bai Xinlan. Bai Xinlan menjerit ketakutan dan menghindari serangan itu. Belati itu tidak mengenai bagian vitalnya, tetapi menusuk bahunya. Darah mengalir keluar dari tubuhnya. Pengemudi itu terkejut dan segera pergi. Mata Duan Shaoan memerah. Dia gagal mengejar mobil itu. Dan orang yang lewat telah melaporkan penyerangan itu ke polisi. Setelah serangan itu karena dorongan hati, Duan Shaoan membuang belatinya. Dia jatuh ke tanah karena terkejut. Setelah beberapa saat, polisi datang dan membawanya pergi dengan borgol. Keluarga Duan menerima berita itu tak lama kemudian. Mama Duan hampir pingsan saat mendengar berita itu. Apa yang kau tunggu? Ayo kita ke kantor polisi sekarang. Sekarang karena keluarga Lu dan keluarga Duan sedang berperang, sangat sedikit orang yang bersedia membantu mereka.
Papa Duan tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun untuk putranya. Dia hanya bisa menghela napas. Ini karma, ini semua karena dia. Keluarga Lu segera mendengar berita tentang Duan Shaoan yang menyerang orang-orang. Mama Lu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Untungnya Qian Qian telah memutuskan hubungan dengan pembunuh ini. Jika tidak, Qian Qian mungkin dalam bahaya. Lu Qian Qian juga mendengar tentang insiden antara Duan Shaoan dan Bai Xinlan. Yang bisa dia katakan sekarang hanyalah bahwa mereka adalah anjing yang saling menggigit. Berikan mereka hukuman yang setimpal. Setelah Duan Shaoan ditangkap, Bai Xinlan tidak jauh lebih baik. Meskipun belati itu tidak menembus bagian vital tubuhnya, lengannya terluka. Dia tidak berani bergerak sejak hari dia dirawat di rumah sakit. Dia hanya bisa menangis dan berteriak. Pengemudi telah melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Ketika bosnya mendengarnya, ia langsung memerintahkan sopirnya untuk meninggalkan Bai Xinlan sendirian. Duan Shaoan terlalu menakutkan, ia tidak ingin mengganggunya. Jadi, Bai Xinlan tidak memiliki siapapun yang merawatnya di rumah sakit. Bajingan-bajingan ini, mereka hanya melihat uang. Apakah dia mengutuk dirinya sendiri? Tampaknya tidak ada yang salah jika orang-orang ini memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan orang lain. Saya ingin menuntut Duan Shaoan sampai keluarganya bangkrut. Setelah penyerangan itu, Lu Qian Qian tidak ingin bertemu Duan Shaoan lagi. Dia tidak perlu menemuinya lagi. Dia ingin bertemu Bai Xinlan saja. Wanita ini belum menyadari bahwa mimpi buruknya semakin dekat. Qian Qian menelepon Mu Qiki untuk memberitahu dia tentang berita itu. Namun, ketika Seng Xiao, yang berada di samping Mu Qiki, mendengarnya, dia sama sekali tidak tampak terkejut. Jelaslah bahwa Duan Shaoan, seorang pemuda berusia 18 tahun, akan marah ketika ia dibodohi oleh orang lain dan kehilangan segalanya. Jadi, ketika kata-kata dan tindakan Bai Xinlan terlalu memprovokasi, ia kehilangan kendali. Itu sudah diharapkan.